Halo kawan-kawan, pembahasan kita hari ini adalah berapa meter lahan yang dibutuhkan untuk satu ekor domba. Ini rumput tanaman ya teman-teman, ataupun rumput yang kita budidayakan. Jadi butuh berapa meter, dan itu terus berputar. Kita tidak ngarit di lahan orang, jadi kita mengandalkan lahan sendiri. Oke, saya akan share pengalaman. Contohnya dari lahan yang di belakang ini ya teman-teman. Ini di belakang kandang saya. Yang saya rasakan ya, dan saya uji untuk lahan ini seluas 3 rantai bersih ya teman-teman. 3 rantai itu kalau di sini perantainya 400 meter persegi. Dan yang saya alami, lahan 3 rantai ini yang versi saya teman-teman, itu cukup untuk 7 ekor domba doang teman-teman. Kenapa kok sedikit ya? Yang saya tanam di sini adalah rumput odot ya. Dan ini lebih banyak rumput liarnya teman-teman. Nah, ini yang rumput liarnya ini sengaja ya, memang odotnya tidak saya rapatkan karena biar kambingnya itu makannya variasi, dan tentunya untuk kambing atau domba kita itu suka ya. Karena kalau full odot saja itu pasti domba akan kurus, karena tidak ada variasi rumput liarnya. Beda halnya jika kita sering ngaritnya di luar ataupun mencari lahan-lahan orang ya, di sawah ataupun di mana saja. Itu beda dengan yang pakan hanya menggunakan odot saja teman-teman. Karena kalau hanya odot saja, tidak ada campuran konsentratnya, tentunya domba-domba kita akan kurus ya, karena kurangnya variasi dari pakan yang kita sediakan. Mungkin beberapa YouTuber ataupun orang yang review lahan dari satu rantai atau 400 meter persegi itu mampu untuk menghidupi 3 domba teman-teman. Tapi realitanya ya, karena kan kita bergantung kepada musim. Yang saya sudah alami menghadapi 3 bulan musim kemarau. Nah, disitulah problem terbesarnya teman-teman. Kalau kita peliharanya sedikit, oke lah, mungkin bisa kita carikan rumput di luar ataupun cari di lahan-lahan orang ya. Tapi ketika kita tidak memiliki ataupun tidak ada tempat untuk ngarit di luar teman-teman, contohnya seperti wilayah saya, itu rata-rata mereka yang memiliki lahan itu memiliki ternak juga teman-teman. Jadi di sini pada dipamflet semua ya, ataupun dilarang ngarit, karena pemilik lahan juga menggunakan rumputnya itu untuk sendiri teman-teman. Makanya kami mengupayakan untuk menanam rumput sendiri ya, mengandalkan dari lahan sendiri. Itu kemarin di musim kemarau 3 rantai ini tidak cukup ya teman-teman untuk 7 ekor domba, karena pertumbuhannya lambat. Nah, pasti setiap tahun tuh ada musim kemaraunya ya. Memang kemarin ini kemaraunya panjang teman-teman. Dalam 3 bulan itu mungkin hujannya sekitar
7 kali ya. Itu hujannya nggak deras ya teman-teman, hanya sebentar pula, hanya nyiram abu, besok langsung kering lagi. Makanya rumput kemarin di lahan belakang ini drop dan tidak bagus. Anakan dari rumputnya pun tidak bagus, rumputnya tidak tinggi-tinggi karena kekurangan air. Beda halnya jika kita di wilayah pegunungan, mungkin lebih sering hujan ya, ataupun perbukitan itu biasanya sering hujan. Ini kita tinggalnya di dataran rendah ya. Jadi hujan di sini tuh ada musim-musimnya teman-teman. Pernah 1 bulan hanya hujan 1 kali. Itu benar-benar ya susah banget cari rumput. Mungkin teman-teman bisa pertimbangkan. Jadi kesimpulannya yang saya rasakan dan yang saya sudah praktekkan ya teman-teman, itu 400 meter persegi kali 3 berarti 1200 meter persegi, itu hanya mampu untuk 7 ekor domba teman-teman. Itu kalaupun tidak ada musim kemarau yang panjang seperti kemarin tuh sampai 3 bulan musim kemaraunya ya, hujannya sesekali dan hanya sebentar doang. Jadi lahan kami tekor, tapi memang tidak lama. Menurut saya idealnya ya segitu teman-teman. Tapi mungkin beda pula jika kita menggunakan rumput pakcong ya, yang kita budidayakan. Pakcong bisa kita gunakan, tapi kita harus menggunakan juga banyak pakan tambahan teman-teman. Kalau enggak ya kambing kita nanti bisa kurus. Nah, saya ini sistemnya seperti peternak kampung ya teman-teman, tidak terlalu banyak menggunakan konsentrat. Menggunakan konsentrat itu hanya sekedar colokan ya, ataupun tidak pokok ya, hanya sedikit saya gunakan. Makanya saya bergantung kepada lahan saya ini. Kenapa banyak sekali ya rumput-rumput liarnya ini. Nah, ini memang saya sengaja teman-teman, dan odot yang mati tidak saya sisip. Untuk yang sebelah sini, yang belah sini baru itu banyak odotnya teman-teman, rumputnya justru sedikit. Sengaja biar domba saya ada campuran pakannya. Dan kelebihan dari rumput liar ini ya teman-teman, contohnya seperti ini. Kami menyebutnya kembang putih ya, ataupun apa ya bisa disebut. Dia bunganya putih dan kecil ya. Itu rumput ini kalaupun tua, tinggi sekiranya 1 meter, dia kambing tetap suka teman-teman. Nah, karena saya pernah melihat sendiri, ada peternak di wilayah kami, dia memiliki sekitar 10 ekor domba, tapi dia selalu mencari rumput yang seperti ini. Saya perhatikan juga di kandangnya, dia selalu mencari rumput yang seperti ini. Itu dia tanpa pakan tambahan. Kebetulan yang memelihara juga orangnya sudah tua, sudah umur 60-an lebih ya. Tapi dombanya gemuk-gemuk teman-teman, tulangnya tidak ada yang nampak. Nah, berarti memang rumput ini bagus, dan saya mau mengujinya ya. Makanya rumput yang seperti ini saya kembang biakan. Untuk memunculkan rumput ini ya kita harus kotoran kuhe kambing itu kita tebar di lahan, supaya tanah subur. Kemungkinan besar nanti rumput-rumput seperti ini yang tumbuh di lahan subur. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin segitu aja review ataupun cerita kita hari ini. Semoga teman-teman ngarit semua selalu diberi kesehatan dan sukses-sukses semua ternaknya, bisa gemuk-gemuk tanpa modal yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.